Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan akun YouTube Papua Channel yang berbicara tentang tutorial perbaikan alat-alat elektronik. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat dari dua baterai kecil ini menjadi sebuah alat untuk mencek kerusakan lampu LED dengan modal dua buah baterai 2 kali 1,5 volt. Nah, yang jelas kita pastikan dulu di mana kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, sebelum menyolder kita juga harus mengkorek-korek kedua kutub. Kutub negatifnya kita korek dulu pakai ujung pisau supaya bisa memudahkan kita dalam pensolderan kabel nantinya. Kedua baterai ini harus kita hubungkan satu sama lain dengan model hubungan seri sehingga 1,5 volt ditambah 1,5 volt akan menghasilkan daya 3 volt murni agar bisa menghidupkan sebuah lampu LED dengan ukuran 3 volt. Nah, bagaimana supaya timah solder bisa lengket di permukaan kutub baterai, maka setiap kutub harus kita korek terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penyolderan, meneteskan timah di kutub negatif suatu baterai. Nah, setelah dikorek, timah akan lebih cepat lengket dan tahan lama di situ tanpa takut lagi copot. Nah, begitu guys. Begitu juga dengan kutub positif baterai yang satunya lagi. Terakhir kutub negatif baterai yang satunya lagi itu, supaya ketika kita melengketkan kabel merah dan hitam nantinya akan lebih cepat prosesnya. Oke, sekarang kita balut baterai dengan isolasi ini. Kebetulan saya hanya punya isolasi yang bening. Nah, ketika menempelkan baterai itu harus dengan posisi yang selang-seling. Yang satu kutub negatifnya ke atas, yang satu kutub negatifnya ke bawah, agar supaya ketika baterai berdempet, maka untuk menyambung serinya dari kutub negatif baterai yang satu dengan kutub positif baterai yang kedua akan lebih gampang. Begitu guys. Sekarang saatnya kita balut ini baterai, kedua baterai ini kita balut, kita badung. Ini membadung ini ada sedikit kewalahan juga kita karena dia asal nempel dia lengket guys. Oke, kita atur posisinya kembali. Mudah-mudahan bisa diatur ini dua bocah kecil ini untuk sejajar, karena kalau tidak sejajar sangat tidak enak dipandang mata guys. Nah, begitu. Nah, kita gulung seperlunya dulu, karena ini berfungsi hanya untuk penahan supaya tidak terlalu bergerak, karena nanti kita akan isolasi lagi
sebagai pembungkus dua kabel yang akan melintang, membujur di situ guys. Oke, kelebihan dari isolasi kita potong-potong, kita bersihkan biar enak dipandang mata, biar enggak belepotan guys. Nah, sedikit. Nah, begitu kira-kira. Ini tidak untuk dijual guys. Nah, ini hanya untuk keperluan peralatan pendukung. Biar bisa berdiri kita bantu dengan lubang gulungan timah solder. Oke guys, kita cari penyambungnya dulu, alat untuk menghubungkan kutub positif dan kutub negatif. Nih kebetulan saya punya transistor yang sudah KO, bisa kita potong kakinya satu guys, karena kaki dari transistor ini cukup bagus, lengket timahnya enak, cepat, dan kakinya pun keras. Oke, kita coba tempelkan satu kaki dulu ke kutub positif dari baterai sebelah kanan. Oke, dirasa sudah nempel, kita tambahi timah di kaki atau di kutub negatif yang baterai sebelah kiri. Nah, begitu guys. Nah, kalau bisa ini jangan sampai tanggung timahnya. Lebih banyak timah makin bagus dan lebih kuat. Oke, lalu kita potong. Jadinya begini guys. Nah, baru di kutub yang satu lagi bagian atasnya kita sambungin kabel dengan warna yang sesuai dengan kutub yang akan kita tempeli. Nih kita punya kabel, dua utas kabel, satu hitam satu merah, tentu untuk penanda. Yang kutub positif kita pasangi merah, kutub negatif kita pasangi hitam. Ini teknik pemberian timah yang lebih enak cara pegangnya. Oke, kedua ujung kabel sudah kita tetesi timah. Selanjutnya kita pasangi pada kutub positif untuk kabel merah. Untuk kabel merah sudah lengket di kutub positif. Kemudian untuk kabel hitam kita tempeli di kutub negatif baterai yang satunya lagi. Oke, keduanya sudah terpasang bagus, padat. Selanjutnya kedua kabel kita balikkan ke bawah guys. Tidak kita gantung tapi kita balikkan, selipkan lagi biar terasa lebih padat dan mantap. Kalau digoyang-goyang dia tidak terusak. Nah, selanjutnya kita lilit dengan isolasi lagi. Sekitar 2 kali lilitan saja sudah cukup, tak usah banyak-banyak, menghabiskan isolasi. Dapat juga isolasi bening ini guys, dia tipis tapi daya rekatnya lumayan. Ini juga sangat direkomended untuk digunakan daripada isolasi yang warna hitam. Nah, ini guys sudah terbuka. Nah, tinggal kita lilitkan supaya kabel yang membujur, supaya kabel yang membujur di sisi tengah itu akan lebih kokoh
lengket ke body, tidak terlalu terasa ketarik timahnya. Lalu isolasi kita potong pakai cutter. Kalau dirasa cukup, isolasi kita buang, dan ujung isolasi pada baterai kita padatkan lagi, guys. Nah, seperti itu. Nah, ujung kabel itu masih semeraut. Perlu kita cari, kita manfaatkan kaki LED yang sudah putus atau yang rusak. Jangan yang bagus, guys. Yang rusak saja kita pakai. Kita hubungkan di masing-masing ujung kabel, baik yang hitam maupun yang merah, supaya nanti ketika kita mentes atau mencek di setiap kutub LED-nya akan lebih gampang menekannya, guys. Oke, kira-kira seperti itu. Kita gulung-gulung ini kabel biar lebih padat. Oh ya, usahakan kabelnya yang lebih bagus, guys. Nah, baru kita lilitkan ke kaki LED. Lilit, ini lilitnya bukan sembarang lilit, guys. Lilit yang hanya untuk sekedar lengket sebentar, karena ini tetap harus kita solder supaya dia merekat dengan pasti dan meyakinkan. Nah, seperti itu, guys. Oke, sudah untuk yang kaki merah atau tali merah atau kabel merah. Berikut dengan berikutnya tali yang hitam atau kabel hitamnya. Oke, sekali lagi ini LED-nya sudah rusak, jadi kita manfaatkan kakinya. Nah, kita tetesin timah, lalu kita lengketkan. Begitu, sangat gampang sekali, guys. Siapapun bisa mencoba untuk membuatnya sendiri di rumah. Oke, ini kaki kita potong. Kita potong, dan kembali kita luruskan itu kakinya, guys. Dan sebelumnya kita potong dulu, mana ada pegangan-pegangan yang kurang enak, ada yang runcing-runcing dari pemasangan timah, kita preteli dulu, guys. Nah, meluruskannya. Begitu juga dengan kutub yang satu lagi, sudah lurus, baru kita praktekkan bagaimana cara mentes lampunya pakai alat yang barusan kita buat. Ini agak silau, guys. Nah, kalau kita tidak tahu kutubnya, nggak apa-apa salah, guys. Nah, begitu. Nah, ketika kutubnya pas, maka lampu akan hidup dengan sendirinya. Ketika lampu tidak hidup, maka dipastikan ada lampu yang rusak. Oke, ini alat yang sudah kita bikin barusan untuk mentes lampu. Nanti mantap, guys. Nanti kita akan buat satu alat lagi untuk mentes kabel. Nah, ini berarti terbalik, kita balikkan lagi. Oke, kita tes. Nah, lampu menyala terang. Oke, segitu dulu, guys. Mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.